Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, perkenalkan kami dari kelompok pertama dalam pembahasan tentang aliran hermeneutik, yang mana saya sendiri Tuksani Arif dan rekan saya yaitu Mbak Rike Saidatur Rohmah Bismillah akan membahas tentang macam-macam aliran dalam hermeneutik. Dalam menafsirkan Al-Quran itu seorang mufasir harus menguasai berbagai macam cabang ilmu sesuai dengan kaidah tafsir Al-Quran. Mufasir tidak bisa dengan sewenangnya sendiri untuk menafsirkan Al-Quran. Dia butuh beberapa cabang ilmu yang memang harus melekat pada dirinya, dan juga kapasitas pengetahuan yang sangat mumpuni. Sedangkan metodologi tafsir yang digunakan harus juga sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat, tabi'in, dan para ulama-ulama sebelum kita yang sudah sahih. Kemudian pada zaman sekarang ini umat Islam dikejutkan dengan berbagai macam serangan dan pemikiran liberal yang dilakukan oleh orientalis maupun umat Islam yang terpengaruh dengan pola pemikiran barat. Kemudian daripada itulah muncul ilmu hermeneutik dalam menafsirkan Al-Quran, yang mana ilmu tersebut diterapkan untuk menafsirkan Bible yang kini juga digunakan untuk menafsirkan Al-Quran. Al-Quran akan menjadi sumber rujukan utama bagi umat Islam yang akan menjadi perbincangan dari waktu ke waktu, karena hakikatnya Al-Quran adalah sorih likulli zaman wa makan. Hal inilah yang menjadi pembeda dari kitab-kitab lainnya. Al-Quran merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi umat manusia dan memperoleh kehidupan dunia akhirat. Sebagai kitab petunjuk, Al-Quran mencakup berbagai macam aspek kehidupan seperti keimanan, hukum perundang-undangan, serta norma-norma kehidupan dari pribadi, masyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Dalam merespon setiap masalah pemahaman Al-Quran, perlu adanya untuk melakukan ijtihad baru. Dalam melakukan ada beberapa metode yang bisa digunakan. Di samping menggunakan metode klasik, juga dapat menggunakan metode yang ditawarkan pada era kontemporer ini. Pada awalnya setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Islam menghimbau para sahabat Nabi untuk meminta penjelasan ayat-ayat tertentu dari Al-Quran. Hubungan antara dunia Islam dengan dunia Barat seringkali berevolusi yang kian semakin terbuka. Beberapa tokoh Islam mulai mengambil suatu keilmuan Barat untuk mengkaji Al-Quran, yaitu yang dinamakan dengan hermeneutika. Penggunaan hermeneutika dalam usaha memahami teks Al-Quran menimbulkan pro dan kontra di kalangan para ulama, dikarenakan bahwa hermeneutika di dunia Barat digunakan untuk memverifikasi apakah teks Bible itu otentik atau tidak. Kemudian kita lanjut kepada pembahasan apa itu pengertian dari hermeneutik. Secara etimologi, hermeneutika berasal dari bahasa Yunani, dari kata kerja hermene yang berarti menafsirkan, dan kata benda hermenia yang berarti interpretasi. Dalam metodologi Yunani sering dikaitkan dengan tokoh yang bernama Hermes, yaitu sang pembawa pesan dari Jupiter yang membawakan pesan dari bahasa dewa menjadi bahasa manusia. Kemudian secara terminologi terbaginya hermeneutik ini dalam beberapa definisi, yaitu yang pertama, menurut Friedrich Schleiermacher, hermeneutik adalah seni memahami secara benar bahasa orang lain, khususnya bahasa tulis. Kemudian menurut Franz Peter Burkan, hermeneutik adalah seni menafsirkan, dan dalam arti yang lebih luas, hermeneutika adalah refleksi teoritis tentang metode-metode dan syarat-syarat pemahaman. Kemudian muncul lagi pemahaman dari Nurcholish Madjid. Hermeneutika adalah pemahaman atau pemberian pengertian atas fakta-fakta tekstual dan sumber-sumber suci, yaitu kitab suci atau sesuatu yang murni. Sedemikian rupa sehingga yang diperlihatkan bukanlah hanya makna lahiriah dari kata-kata teks suci tersebut, tapi lebih-lebih makna dalam yang dikandung di dalamnya. Kemudian menurut Zygmunt Bauman, hermeneutika adalah upaya menjelaskan dan menelusuri pesan dan pengertian dasar dari sebuah atau tulisan yang tidak jelas, kabur, remang-remang, dan kontradiktif yang menimbulkan kebingungan bagi yang mendengar atau yang membacanya.
Kemudian pendapat yang kelima, yaitu menurut Komarudin Hidayat, kata hermeneutika pada mulanya merujuk pada nama dewa Yunani kuno Hermes, yang tugasnya menyampaikan berita dari sang Mahadewa yaitu Jupiter, yang mana pesannya akan disampaikan dari bahasa dewa menjadi bahasa manusia yang bisa diterima. Kemudian Hussein Nasr berpendapat bahwa Hermes tak lain adalah Nabi Idris yang disebut di dalam Al-Quran. Dalam legenda yang beredar di kalangan pesantren, pekerjaan Nabi Idris adalah sebagai tukang tenun. Jika profesi tukang tenun dikaitkan dengan mitos Yunani tentang dewa Hermes, ternyata ada korelasi 3 positif. Yang pertama, kata kerja memintal, padanannya dalam bahasa Latin adalah teger, sedangkan produknya disebut dengan textus atau teks, yang merupakan isu sentral dalam hermeneutika. Meskipun terdapat banyak perbedaan, namun para ahli sepakat bahwa definisi dari hermeneutika adalah satu. Dalam arti sempit, hermeneutik membahas metode-metode yang tepat untuk memahami dan menafsirkan hal-hal yang perlu ditafsirkan. Kemudian yang kedua, dalam artian yang luas, hermeneutika adalah cabang ilmu pengetahuan yang membahas hakikat, metode, dan juga syarat penafsiran. Kemudian dari semua definisi yang ada dapat kita ambil kata kunci bahwa hermeneutika merupakan proses mengubah dari ketidaktahuan menjadi mengerti, mengubah dari sesuatu yang abstrak menjadi suatu ungkapan yang jelas dalam bahasa yang dapat dipahami manusia, atau cara menafsirkan teks untuk mengungkapkan makna yang tidak tampak secara literal dalam teks tersebut. Kemudian pembahasan selanjutnya kita membahas tentang ruang lingkup dari hermeneutik. Ruang lingkup dalam kajian wilayahnya itu adalah karena pertanyaan apakah yang dibahas oleh hermeneutika atau wilayah kajiannya itu seperti apa, itu akan timbul. Sebagian ada yang menjawabnya dengan sederhana bahwa hermeneutika berusaha menjawab pertanyaan apa yang akan dibuat oleh makna kepada yang membuat makna atau yang memiliki makna. Bisa jadi yang dimaksud berupa bait syair atau teks undang-undang, perbuatan manusia bahasa, asing, atau budaya personal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ruangan kedap udara berisi segala sesuatu dengan makna tersembunyi di seluruh bagiannya. Kemudian kita membahas ada 3 pendapat mengenai hermeneutik. Yang pertama, hermeneutika khusus, yaitu hermeneutika sebagai cabang dari disiplin ilmu. Setiap medan ilmu mempunyai hermeneutikanya dan digunakan untuk medannya yang khusus sesuai dengan bidang ilmunya. Kemudian hermeneutika secara umum yaitu hermeneutika yang tidak terkait dengan cabang-cabang ilmu tertentu. Hermeneutika ini menggabungkan semua cabang ilmu untuk memahami. Pelopornya adalah Friedrich Schleiermacher, yang mana beliau itu hidup di rentan waktu 1768 sampai 1834 Masehi, yang mana hermeneutika ini tersusun dari kaidah-kaidah dan dasar-dasar umum yang berisi berbagai macam ilmu pengetahuan yang mengontrol proses pemahaman secara benar. Kemudian tahap ketiga yaitu hermeneutika filsafat. Objeknya bukan teks yang dipahami, tetapi pemahaman itu sendiri yang ditempuh dengan perenungan filosofis. Hermeneutika itu tidak mengenal kaidah-kaidah untuk mencapai kebenaran pemahaman, melainkan tidak mengenal kebenaran melalui metode ilmiah. Ya, mungkin dari saya Butsani Arif itu dulu, akan dilanjutkan oleh rekan saya Mbak Rike untuk sejarah hermeneutik dan juga pembagian-pembagiannya dalam sejarahnya hermeneutik itu sendiri. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang materi sejarah hermeneutika. Untuk mengetahui makna hermeneutika secara komprehensif itu diperlukan pelacakan sejarah perjalanan hermeneutika dari hermeneutika klasik sampai hermeneutika modern. Harus diakui bahwa hermeneutika itu lahir dari tradisi barat yang kemudian digunakan untuk sistem pendidikan yang mengalami perkembangan cukup signifikan. Istilah hermeneutika itu pertama kali ditemui dalam karya Plato. Dalam definition, Plato dengan jelas menyatakan bahwa hermeneutika itu artinya menunjukkan sesuatu. Dan dalam Timnos, Plato mengaitkan hermeneutika dengan otoritas kebenaran. Kemudian yang dikembangkan untuk sebagai ilmu interpretasi alegoris
makna hermeneutika itu bergeser menjadi bagaimana memahami realitas yang terkandung dalam teks kuno seperti Bible dan bagaimana memahami realitas tersebut untuk diterjemahkan dalam kehidupan sekarang. Dalam hal ini, fungsi hermeneutika berubah dari alat interpretasi Bible menjadi metode pemahaman teks secara umum. Penggeseran fundamental lain yang perlu dicatat dalam perkembangan hermeneutika ini adalah ketika sebagai metodologi pemahaman berubah menjadi filsafat yang dipengaruhi oleh corak berpikir masyarakat modern yang berpangkal pada semangat rasionalisasi, di mana akal itu menjadi patokan bahwa kebenaran yang berakibat pada penolakan hal-hal yang tidak dapat dijangkau oleh akal atau metafisika itu menjadi babak baru yang dimulai dari Friedrich Ernst Daniel yang dianggap sebagai bapak hermeneutika modern dan pendiri Protestan liberal. Salah satu idenya dalam hermeneutika ini yaitu universal hermeneutika. Kemudian hermeneutika itu digunakan sebagai alat untuk memahami sebuah teks suci pada awal abad 17 dan 18 Masehi, ketika pemikiran tentang wacana bahasa, filsafat, dan keilmuan lainnya itu berkembang pesat. Kemudian hermeneutika mulai dilirik masyarakat Eropa untuk memahami kitab suci Injil. Hal inilah tujuan agar mereka bisa menafsirkan kehendak Tuhan kepada manusia yang telah ditermanifestasikan dalam sebuah teks bernama Injil. Kemudian berproses menjadi penafsiran yang berlangsung sejak dulu, namun setelah istilah inilah baru dikenal seputar abad 17-an. Kajian hermeneutika sejak abad 19 atau akhir dari abad 18 telah menemukan bentuknya yang baru dari wajah hermeneutika sebelumnya. Secara periodik, hermeneutika itu dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase klasik, fase romansis, dan yang ketiga hermeneutika filosofis. Adapun hermeneutika secara klasik yaitu lebih bercorak pada bentuk interpretasi teks dan art of interpretation, dan istilah itu muncul pertama kali pada abad 17. Akan tetapi hermeneutika dalam arti sebagai aktivitas penafsiran ini telah lahir jauh sebelumnya. Kemudian ada hermeneutika romansis yang bermula dari Van der Rijck yang menekankan dan meletakkan metode guna menghindari kesalahpahaman. Tokoh ini sangat berpengaruh besar terhadap pemikiran-pemikiran hermeneutika sesudahnya, baik yang setuju maupun yang tidak setuju dengan alirannya. Kemudian mengalihkan hermeneutika ini menjadi penafsiran teks keagamaan secara khusus ke aneka teks yang lainnya. Kemudian hermeneutika filosofis yang sendiri banyak mengedepankan hal-hal yang berkaitan dengan hakikat pemahaman dan kondisi penemuan tanpa membahas metode tentang makna pemahaman. Kemudian poin yang keempat yaitu Islam dan hermeneutika. Hermeneutika sebagai metodologi itu berfungsi sebagai sarana untuk mengidentifikasi simbol yang bermakna dalam teks atau bentuk lainnya. Dulu hanya digunakan untuk mengajarkan kitab suci, akan tetapi kemudian digunakan untuk mengerjakan berbagai mata pelajaran kemanusiaan. Di antaranya yaitu sejarah, psikologi, hukum sastra seni, dan lain sebagainya. Namun ada beberapa muslim yang memberikan perhatian serius pada hermeneutika ini. Di antaranya yaitu Nasr Abu Hamid, Muhammad Arkon, Farid Ishaq, dan Ali Akbar, dan Fazlur Rahman. Orang-orang ini yaitu ulama Islam yang menggunakan metode hermeneutis untuk memahami Al-Quran. Dalam hermeneutika sangat dimungkinkan menimbulkan pemaknaan yang berbeda dalam teks yang sama, dikarenakan kondisi pembaca yang sangat terkait dengan ruang dan waktu secara kondisional budaya masyarakat. Dalam bahasa usul fikih kita mengenal istilah taghayyur al-hakam bitaghayyur al-azminah wa al-amkinah, atau hukum dapat berubah seiring dengan perubahan zaman dan lokasi. Jadi hermeneutika hendak memproduk makna baru dari teks yang telah ada. Bisa dibilang bahwa hermeneutika ingin memproduksi hukum baru yang diambil langsung dari Al-Quran, hadis sesuai dengan kebutuhan saat ini.
yaitu ijtihad yang dilakukan untuk berangkat dari teks-teks keagamaan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.